Lu bayangin udah capek, nggak dibayar, dikritik lagi. Udah jatuh ketiban tangga, diseret-seret lagi kan. Terus podcast Masase. Ya, kembali lagi bersama kita. Dan saat ini sudah ada rekan-rekan saya bertiga. Di sini ada Harus Regan, kemudian ada Jerry, kemudian ada Velan ya. Dan untuk channel ini supaya lebih berkembang, jangan lupa kemana? Lan? Jangan lupa ada di YouTube kita di podcast Masasi, dan jangan lupa YouTube-nya di komen, like, dan subscribe. Dan teman-teman yang pada mau dengar, kita ada di Spotify dan media sosial lainnya lagi ada di mana, Bos? Jangan lupa follow kita di Instagram, Twitter, dan Facebook. Dan kita butuh ide-ide sebenarnya ya, yang menyegarkan dari teman-teman semua. Mungkin aja ada keresahan di dalam gereja teman-teman yang bisa kita coba gali. Dan tema kita hari ini adalah sudah syukur mau pelayanan Masase. Nah, sebenarnya gini bro, ini juga dadakan juga. Sebenarnya kalau mau teman-teman mau tahu, tadi selang kata Jerry selang 3 detik tiba-tiba gue berubah nyari tema baru ya. Yang tadinya tema kita adalah milih-milih, kemudian jatuhnya menjadi sebuah udah syukur mau melayani. Dan kebetulan juga kalau mau ditanya, kalau kita berempat, tapi di luar itu semua kita berempat ini satu tempat pelayanan ya. Kita berempat satu tempat pelayanan juga, tapi ini adalah media kita, keresahan kita untuk semua everybody. Jadi kita tidak membuat sebuah institusi di sini. Betul, ya. setuju banget, institusi loh. Kita tidak pernah Jangan juga bang, ya. tidak membawa keresahan buat gua. Ya. Kok ada suara ketawa ini? Ada suara ketawa. Nah, jadi gini, sering nggak sih? Lo sering nggak sih mendengarkan sebuah statement yang mengatakan bahwa udah syukur mau melayani? Sering nggak lo? Sering nggak? Hah? Sering. Konteksnya gimana? Siapa nih yang mau ditanya? Lu lah Jer, ayo dong Jer, lu dong, lu Iya. Yang di tengah, gua kan sekarang jadi co-hostnya lah, istilahnya gitu. Ayo. Ya lagi gimana? Seringnya gimana? Ya seringnya ya biasanya paling biasanya sih hubungannya sama regenerasi pengurus sih biasanya. Regenerasi pengurus, terus kayaknya nih orang sebenarnya nggak bagus lah buat jadi pengurus, tapi mau gimana lagi gitu kan. Ketika nggak ada kandidat kan, akhirnya setelah dipilih ternyata benar kinerjanya jelek gitu kan. Ya udahlah, yang penting udah mau melayani gitu. Gitu. Itu ya. Itu oke, baik. Tunggu. Gua enggak demen deh. Ada dua di belakang sana, kalau di belakang layar tuh pada ketawa-tawa ngakak. Jadi regenerasi. Jadi udah syukur. Ending-endingnya gimana? Di dalam kepengurusan itu sendiri. Ya membebani lah, Pak. Beban buat yang lain. Beban gitu, buat yang lain. Kalau Mama Sam atau Velan gimana? Lo mami ya? Maunya dipanggil ya? Mam, lo gimana, Mam? Tapi tunggu bang, mungkin orang itu pada saat ngomong seperti itu mungkin karena udah ada beban atau pikiran yang terlalu capek. Dalam. Yang awalnya memang dia awalnya pas ditanya mau melayani, iya gue mau gitu, gue mau melayani. Cuman pada saat perjalanan pelayanan itu dia merasa aduh gue bosan, aduh gue ditekan, aduh gue kayaknya gue nggak bisa memberikan terbaik, akhirnya keluarlah statement itu. Jadi kan begitu. Jadi gini maksudnya, ini coba mengklarifikasi dari statementnya lo, Jer. Lo jangan menjas gitu dong. Karena penghakiman datangnya cuma ada dari Tuhan bro, bukan dari lo gitu loh. Biasanya tuh Jerry angel. Iya. Tiba-tiba di sini gue jorokin Jerry di file. Lo nggak boleh kayak gitu. Boleh. Siapa tahu ada faktor personal. Jadi faktor personal ya maksud lo. Faktor personal. Lo mau ngomong apa? Tapi menarik loh. Gua ngelihatnya gini. Apakah memang pada waktu lo tanya itu memang dia atau siapapun yang lo tanya itu emang pada hari itu punya beban nggak gitu loh? Kan nggak menarik sebetulnya. Kita kan waktu proses kepengurusan kan sebetulnya kita sudah bertanya dari kapan hari waktunya dong, nggak pada waktu pada pembebanan di hari itu kita nanya kan. Lo tanya siapa? Misal kan gue bilang misal, gue menarik nih. Ada kata-kata si Velan yang mengatakan pada hari itu mungkin dia terbeban
beban gitu loh bang, Yes. bebannya berat dan segala macamnya kan gitu. Hari itu gitu, jangan-jangan lo nanyanya pada waktu itu juga salah, nggak tepat pada waktunya gitu loh. Bisa jadi. Ya bisa jadi sih bang. Ya tapi gini, Bisa jadi. gue juga punya case sebenarnya. Ada satu kondisi bahwa nama itu tiba-tiba muncul di dalam misalnya ada dalam kepanitiaan, nama itu tiba-tiba muncul bla 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 tanpa terkonfirmasi orang tersebut bersedia atau enggak, ya kan, tiba-tiba di list, dan orang itu juga tidak komplain juga, orang tersebut tidak komplain juga bahwa gue nggak mau nama gue ada di sana, dia tetap stay aja di situ, oke, tetap stay di situ. Nah, pengalaman gue secara pribadi yang sudah confirm aja endingnya juga nggak perform. Yang sudah di telepon bahwa lo mau apa enggak join dengan kita pelayanan, oke, di call segala macam, mau segala macam, tapi tetap aja endingnya nggak perform. Jangan-jangan itu dia tema kita, udah syukur mau melayani. Nah, sebenarnya dari lu bertiga, konsep melayani itu harusnya seperti apa sih? Kalau gue pelayanan jongos. Pelayanan jongos, Ya. oke. Lo totalitas, sebuah totalitas, oke lo. Pelayanan menurut gue mau mempersembahkan yang terbaik karena Tuhan udah ngasih gue. Jangan. Iya, Jangan iya, jongos iya, totalitas iya. ini. Satu kata aja lu harusnya. Iya, lu nggak perlu harusnya kayak gitu, lu pencitraan itu namanya. Jongos totalitas itu Iya. Nggak jelas. Lu mau pencitraan kalau lihat gitu. Tapi lo jahat banget ya. Parah Lo lo. lagi ngomong enak gitu. Bang yang duduk di sini jangan gua dong yang di roasting ini. Iya, jangan di roasting. Ya. Jadi ketahuan banget ya polanya ya. Tapi by the way bang, gini, gue menarik nih. Ini kita bicara pelayanan berarti tidak terbatas dengan kepengurusan doang dong. Yang menjadi menarik bagi gue sekarang adalah untung gue udah mau melayani gitu. Yang terjadi kalau gue pengalaman, yang paling seru tuh kalau jadi panitia. Pengalaman banget kayaknya berkali-kali. Enggak, gue nggak bilang gue pribadi banget, tapi gini, ketika namanya dia, yang namanya kita panitia kan berarti kan punya event-event gitu ya, dari mulai persiapannya sampai hari hanya sampai pembubarannya. Tuh biasanya ada yang orang yang nongol di hari-hari tertentu, misalnya panitia Paskah, Natal. Pada waktu persiapannya kagak pernah nongol, ngomong juga enggak begitu tanggal hari-hari tertentu, dia langsung pakai bajunya warna merah ya, pakai pitanya begini, itu seru banget gitu loh. Lebih dapat jadi harus didengar. Waduh, dan dia kalau bisa dia yang paling nyumbang, yang paling tinggi gitu kan. Pas dia, nanti saya sediakan ini loh, pokoknya tenang aja. Padahal di sebelum nggak pernah ngomong gitu loh. Lepaskan kawan, Waduh, lepaskan. Padahal gini, topik kita ini sekarang bicaranya apa dulu nih? Kepengurusannya, kepanitiaan atau pelayanan yang lain apa nih gitu loh. Itu yang menarik bagi gua. Kalau emang gua boleh ngomong, lebih seru, paling seru tuh dibicara kepanitiaan sebetulnya menurut gue ya. Kepanitiaan, Iya. kepanitiaan. Tapi memang bener sih, lo pasti Iya. lo sering aktif. Organisasi lah istilahnya. Organisasi. Nggak harus kepada. Woi, ini podcast masa sih, namanya bicaranya pelayanan, organisasi gerejawi dong. Panitiaan dong. Kalau organisasi nanti lu bicaranya organisasi masa lagi, sosial, jangan gereja gitu loh. Gitu. Banget bang. Sekarang teks jam 11 malam ini bang. Wah. Tapi gini, tapi bener ya buat lo pasti sering ada gue sendiri pribadi nggak nyaman kalau misalnya ada orang di sana di dalam satu tempat kemudian tidak melakukan sebuah kegiatan yang harusnya dilakukan sesuai dengan job desk-nya dia. Tapi terkadang ending tadi ada muncul di hari terakhir atau harus mau didengar ya. Kemudian lo ada pengalaman pribadi, mungkin yang lain juga lo juga ada. Nah, konsep sendiri tadi lo bilang adalah jongos, totalitas, Suruh ulang juga nggak pasti nggak sama. Coba suruh ulang. Suruh ulang. Lu yakin itu ya? Yakin. Tapi kan kita selalu punya role model. Role model kita siapa sih sebenarnya? Tuhan, gue tahu. Gue tahu. Iya. Gue tahu Tuhan. Dia bahasa lampu mulu. Siapa Tuhan lo? Kalau gue sih role model pengurus gerejawi yang pastinya. Bagi gue. Karena ketika pengurus gerejawinya bisa yang bisa menjadi Nggak gini, maksud gue gini. Tadi kan lo mengabarkan jongos. Jongos itu siapa? Gue pelayan restoran. Pelayan restoran. Lo siapa role model lo? Role model di gereja. Totalitas, yang bicara tentang sebuah totalitas, siapa yang sebenarnya yang bisa dijadikan role model bahwa dia sudah melakukan totalitas? Ya, Nggak harus di gereja. nggak harus di gereja. Udah. Gue dulu deh lama lu.
tukang sapu. Tukang sapu. Ah, tukang sapu banyak juga kok yang pada lagi tidur juga kalau emang nggak ada majikannya. Iya itu iya. Kan Lo sapu, apa? Bang, Tukang sapu. totalitas. Dia apa? Gue karena kerja di, boleh nyebut brand nggak? Nggak boleh Nggak dong. boleh. Lo main endorse dia. Belum ada sponsornya di sini. Belum ada sponsornya Dia nggak di ngasih sini. Bagi sponsor teman-teman di sini. atau perusahaan yang mau endorse kita juga bisa Boleh. terima kok. Nggak, bentuknya nggak perlu materi, minimal kayak lo nyumbang gelas, mau nyumbang mic juga Layanin boleh. Kita masih market nunggu nih itu gua, kok. Bang. Layanan minimarket. Karena gue tahu gimana kerja kerasnya di Pegawai minimarket kali ya bos. selamat datang. Oke. Tapi kalau bicara tentang karena kita Kristen di sini ya, kita Kristen di sini ya pasti role model kita Tuhan Yesus Kristus. Pasti. Iya. Ada nggak yang membuat lo menggambarkan bahwa dia melakukan totalitas? Gue yang jawab karena lo bicaranya Iya tadi, totalitas. tadi lo bilang totalitas. Kalau gue jongos kan tadi. Bagian di mana lo mengatakan bahwa dia totalitas, bro? Pasti sepakat dong bahwa orientasi pelayanan adalah dia, benar nggak? Visinya di sana dia. Makanya lu jangan ngasal ngomong. Karena Tukang gua tanya sapu. sama lo, iya kan? Bener loh Tuhan Yesus. Tukang sapu tadi. Tukang sapu. Tukang sapu. Ya, gue bilang Tuhan Yesus totalitas nggak? Totalitas. Totalitas. Dari mana lo tahu itu totalitas kalau Tuhan Yesus? Ya dari awal sampai akhir dia lakukan. Iya. Oke, dari awal sampai di akhir ya bahwa dari perjanjian lama kan ada perjalanan progresnya. Lo kalau perjanjian baru itu pasti connect sama perjanjian lama. Kapan dia lahir akan ada juru selamat bla 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 dan sampai mati pun ada di sana. Dan akhirnya dieksekusi sama dia, dilakukan seperti itu. Itu totalitas ya. Nggak setengah-setengah di situ ya. Prosesnya tuh jalan terus Iya. dari enak segala macam. Jongosnya Tuhan Yesus ada nggak bagian jadi jongosnya? Jelas. Ya kita jelas. Pada waktu dia Basuh kaki. gitu kan. Bahwa seperti merendahkan Iya. hati segala macam untuk Betul. Ketika dia juga lahir aja sudah ya nggak pantas juga di kandang domba kan gitu. lo enak ya gue nanya sama lo totalitas jongos bla 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 bla. Ini agak nggak susah nih gue. Kan tadi udah jawab Oh, iya, iya. yang supermarket. Apa ya soal kalau Tuhan Yesus Minimarket. ya Tuhan Yesus sendiri apa yang lo cermati sebagai Dia mau melayani orang yang apalagi yang di bawah ya, yang kayak dia tadi membasuh kaki kan sama dia melayani kan, terus dia melayani murid-muridnya, ya kan, yes melayani muridnya makanya perjamuan gitu kan. Oke. Dia melayani. ya Tapi satu hal yang menarik pertanyaan gue gini, kenapa itu tidak diadopsi di dalam sebuah aktivitas pelayanan gereja tetapi malah muncul sebuah statement baru bahwa yang penting mau melayani? Gue gak ketemu tuh yang menjadi pertanyaan gue. Kalau Tuhan Yesus mengajarkan seperti itu, tetapi kenapa turunannya akhirnya sampai di gereja muncul sebuah statement yang penting mau melayani? Iya, karena ya sebagian orang kenapa punya statement itu ya gue selain beban ya gue nggak tahu tadi. Kalau gue pribadi karena di gereja nggak dibayar. Iya. Nggak dibayar. Nggak dibayar jadi nggak profesional. Iya, dibayarnya pakai darah doang kan gitu. Tapi kan secara kalau misalnya kita di kantor, kita mau nggak mau, lu mau ngomong kayak gitu kalau nggak besoknya surat peringatan kan gitu. Kalau di gereja kan ya bodo amat. Berarti kita masuk ke bagian yang menghambat atau yang membuat tidak adanya totalitas, tidak adanya yang penting mau melayani adalah satu karena tidak dibayar. Oke, lo apa? Salah satu faktor ya. Salah satu faktor. Yang menghambat. Iya, atau yang membuat muncul sebuah statement bahwa yang penting udah mau melayani. Apa? Dia lagi mikir. Lo kali mikir. Kalau gue apa ya bang? Capek. Capek. Hmm. Karena merasa capek. Iya. Ya tadi Oke. balik lagi capeknya itu kita kalau misalnya di kantor dibayar apapun kita capek kita lakukan. Balik lagi semua kalau menurut gue ya. Take and give berarti. Yes. Take and give. Iya. Lo apa? Udah ketemu? Ketemu gue bang. Apa? Kebanyakan dikritik. Kebanyakan Oh, dikritik. cakep. Nah, cakep Jadi dia nih. bilang udah sih yang penting gue mau melayani. Karena kebanyakan Oke. dikritik. Baik, akhirnya Jadi panjangin ya bang udah. Enggak, tapi kok tahu? Tapi lu nggak takut kan berkata itu seperti itu? Enggak lah. Enggak, Bang. oke. Tapi pertanyaan gue ada dua. Jadi gue menarik loh sebenarnya di bagian yang Gue lebih kenapa kalau kita nggak bahas ini aja lebih seru nih kayaknya. Iya. Heeh. Iya kan? Lo biasa. Gue udah lah. Iya, bagus nih gitu. Coba deh kita ngebahas ini ya. Ya, Setuju bagian nggak kita? kritik. Oke yuk. Ya. Kenapa sih? Gue bantuin lo deh sekarang. Ada, Bang. Kenapa lu bisa muncul ide seperti itu? Apa kalau punya emang pil pahit sendiri atau memang lo ngelihat dari teman-teman lo atau yang lainnya atau gimana?
tadi terlintas aja sih bang, Oh, sebenarnya terlintas. Tapi Berarti lo tapi Biasa bertanggung jawab kan atas jawaban lo. bertanggung jawab. tapi menarik loh buat temen luar sana juga akhirnya malas melakukan pelayanan, yaitu dia nggak dibayar, kemudian tadi akhirnya nggak, satu bagian yang capek nggak dihargai ya, berarti nggak dihargai, terus saya dikritik. Lo bayangin udah capek nggak dibayar, dikritik lagi. Udah jatuh ketiban tangga, diseret-seret lagi kan. Terus, nah pertanyaan gue akan balik lagi, apakah Tuhan Yesus tidak melakukan itu? Tidak menerima kondisi hal yang tadi gue bilang tadi, Jangan yang lo bilang. Jangankan Tuhan Yesus bang, murid-muridnya aja sampai hari ini cuman Yohanes doang yang paling matinya Oke. paling enak. Pertanyaan gue, kenapa kembali lagi pada saat pelayanan itu tidak muncul? Mental. Kalau menurut gue mental. Oke, mental. Bisa jadi mungkin sebuah konsep kali, sebuah konsep harga diri atau pengen mendapatkan penghargaan. Setuju. Bener nggak sih? Iya. Mungkin nggak sih? Ketika lo pengen dihargai, maka lo akan mengharapkan sesuatu juga. Betul. Padahal kalau bicara totalitas, Nggak gitu. Totalitas di dalam pelayanan nggak gitu Nggak ya. begitu. Apalagi kalau totalitas dalam pekerjaan Iya. pasti akan ada Betul. feedback balik buat kita. Betul. Nah, tapi percaya nggak lo, orang-orang yang melakukan totalitas di dalam pelayanan di gereja yang nggak dibayar tadi udah capek segala macam, gue yakin 100% lo boleh cek deh. Di dalam dunia pekerjaan orang-orang ini akan jadi orang sukses. Percaya nggak? Oh iya, setuju. Kenapa korelasinya? Ya, karena dia aja sudah nggak pantang, nggak dibayar aja dia pengen tetap kerja, capek tuh mau tetap kerja, mau dikritik tetap masih mau kerja. Apalagi- Tuh orang jadi banget deh menurut gue gitu loh. Bayangkan, dia Iya, menjadi apa- orang yang loyal pasti di Iya, kantor. tentunya. Tanpa harus ada apa-apa ya, gue Tentu. melakukan sesuatu yang Iya, terbaik tentu. gitu. Tentu. Tapi gue nggak tahu deh, apa sih membuat ini muncul kembali lagi tadi kalau kita udah tahu bahwa Tuhan Yesus seperti itu, kenapa ini kembali lagi dalam gereja yang penting sudah mau melayani? pembinaannya kayaknya tuh orang nggak ada kayaknya. Hah? Oh salah ya? Salah asuh. Salah asuh. Oh ya. Asuh. Atau mungkin sudah banyaknya statement ini muncul di dalam gereja dan sudah menetap di dalam hati bahwa yang penting udahlah mau pelayanan. Jadi kita nggak bisa nuntut apa-apa gitu loh. Jadi seseorang yang menuntut itu ya itu dia jatuhnya, lu kenapa sih kritik-kritik? Sebenarnya padahal sebenarnya harapnya tujuannya adalah totalitas. Jadi seperti itu gitu loh. Kalau konsep P2 seperti itu kan berarti harusnya totalitasnya harus bisa jalan. Kalau gue sih ngeliatnya gini ya, saudara-saudari. Jadi poinnya adalah ketika pelayanan itu bukan bantu, tapi fokus menurut gue. Jadi supaya tidak ada statement bahasa udah untung gue pelayanan gitu loh. Jadi arti kalau orang bantu tuh gini, gue pinjam duit lo dong 10.000, gue adanya 5.000, gue kan minjemnya 10.000 bukan 5.000, marah-marah gitu kan. Jadi nah sama kayak gitu. Jadi kalau memang kita memang totalitas lebih kepada fokus mengambil keputusannya gitu kalau menurut gue, supaya tidak ada muncul ada kata-kata untung gue masih mau ngelayanin gitu kalau gue ya. Oke, lo masih Jalan dulu Oh, lah. ya. Gua lagi ya, Wati. Lo gimana? Lu dulu lah. Ya, lo Bertanggung masa jawab berantem. dong, duduk di situ dari tengah lagi. Udah paling tengah, udah paling empuk, nyautnya lama, mikir mulu dari tadi. Gua kan ya biar nggak disalahin dan nggak dipanggil lagi maksudnya. Ya, tapi buat gue kembali lagi, gue nggak tahu lo bertiga sepakat gak bahwa sebenarnya orientasinya tetap harus Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Ya. Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus. Balikin lagi ke dia lagi. Apakah dia sudah memberikan terbaik apa enggak? Apapun yang gue sampai sekarang pun gue ngerasa pribadi gue belum pernah melakukan pelayanan totalitas. Tapi itu menjadi sebuah visi gue. Mana gak lo? Lu udah melakukan totalitas belum pelayanan? Belum. Belum. Lo? Tapi jangan salah juga, di luar sana banyak orang yang merasa sudah melakukan totalitas. Ya, Oke. pasti. Sekarang gini, gue tahu lo bertiga ya menjadi sebuah pengurus di dalam sebuah lembaga, sebuah pelayanan. Pertanyaan gue adalah, apakah ini sudah menjadi komitmen lo untuk melakukan totalitas dalam pelayanan? Gue sendiri sih ya berusaha untuk mengambil komitmen. Berusaha untuk ngambil komitmen. Lo? Salah satu bagian bang untuk menuju ke totalitas pelayanan itu, ya salah satunya adalah
dengan menjadi bagian dari pengurus. Oke, salah satu bagiannya adalah menjadi pengurus karena lo bisa melakukan lebih di situ. Oke, lo? Gue mau berusaha untuk mencapai totalitas, walaupun ya gue akui gue juga nggak semurni, nggak apa ya, yang nggak semurni sejalan langsung bisa totalitas ya, pasti ya di perjalanan ada batu-batu kerikil, cuman berusaha dari batu-batu itu gue bisa melewati supaya mencapai totalitas. Oke. Kritik salah nggak? Kalau lo menjadi pengurus dikritik salah nggak? Enggak, menurut gue itu masukan. Itu masukan. Kalau menurut gue Kalau tergantung. Kalau gue tergantung, lihat dulu objektif atau subjektif. Kalau subjektif gue abaikan, kalau objektif gue jalankan. Karena lu cuma nanya, kritik salah enggak? Kan ini gue jawab enggak. Bener dong. Pertanyaan lu Gue bilang kan tergantung. Ya. Tapi jawabannya enggak. ya kan lu cuma nanya, kalau dikritik salah apa enggak? Gue jawab aja. Ya, tergantung dong. Ya enggak ada, lu salah apa enggak jawab. Jadi gue iya, jawab, iya, 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 udahlah oke. bang. Iya, Ya lanjut iya, bang. Ya, tapi sepakat deh, tergantung dulu ya. Kalau Ya, kita mau dikritik ya tergantung. tergantung. Tapi bukan berarti ketika lo dikritik lo langsung mutung. Bener nggak? Iya. Bicara totalitas nggak ada tuh istilah kayak gitu. Konsepnya adalah melakukan pelayanan buat siapa? Buat jemaat dan buat yang di sono. Ya kan seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya. Kalau memang seperti itu, harusnya ada nggak sih gontok-gontokan? Kalau seperti itu harusnya ada apa enggak? Harusnya ada. Gontok-gontokan Sih, kalau ada. cuman sekedar Antara satu debat, bagian, beradu- ke bagiannya lagi, beradu pikiran, berpikiran, ya itu Berbeda sih. pendapat. Berbeda pendapat. Kalau adu pikiran lo sama adu lu adu gimana? Adu pikiran gini, Oke. debat ini nih bang. Ya kalau cuma adu pikiran gitu ya nggak apa-apa sih sebenarnya. nggak apa-apa. Kayak gitu. Untuk selama tujuannya sama. Iya. Ya, sama tujuannya sama. Ngambek, ngambek. Baper kali ya. baper. Baper. Ya selama Ada nggak dalam konsep totalitas itu baper sebenarnya ada nggak? Ada. Sebetulnya nggak ada. Kalau namanya totalitas nggak ada baper. Ya tapi pasti kan dia punya, ya kalau ya mungkin abang ngomong gitu karena abang laki-laki ya. Coba kalau abang perempuan ya kan. Oh di podcast ini lu bicara tentang gender ya? Iya. Nggak ada gender masa sih gitu loh? Udah masuk briefing. Nggak bisa lah. Lu nggak boleh ngomong gender di masukin sini. briefing. Oh iya, oke. Dulu. Totalitas baper. Enggak menurut gue. Kita selesaikan nanti. Iya. Kita selesaikan nanti. Menurut lo nggak ada ya? Nggak ada kalau totalitas nggak ada baper. Bicara totalitas ada baper nggak? Bicara totalitas, Ah. sebenarnya sih gue mau jawab ada bang, tapi Ada. gue nggak akan ngomong Nggak gender apa-apa, sih. nggak apa-apa. Ada Ada. sedikit. Lo ada. Kalau gue bilang Humanis ada. lah, humanis lah. Ada. Humanis. Cuman karena itu humanis ya, manusia secara manusia. Cuman kan endingnya harus dikembalikan lagi. Iya. itu Pada saat maksudnya. itu, pada saat titik lo merasa baper, lo harus kembalikan lagi. Lo harusnya doa di situ. Abaikan itu. Pastikan lagi apakah itu baik apa enggak buat gue, apakah ini objektif apa enggak buat gue, segala macam. Nah, balik lagi totalitas. Jangan-jangan di dalam totalitas ada nggak sih orang-orang tertentu, oknum tertentu yang pengen mencapai tujuan sumbernya, bukan totalitas jadinya. Tujuan apa maksudnya? Tujuan penghargaan diri, Oke. appreciate, ada nggak? Banyak. Oh, Itu banyak. tadi contohnya yang gue bilang kasus panitia pada di hari H Pengen dilihat gitu ya, Iya. karena dia pengen Ada. dilihat. banyak. Kalau menurut gua ya. Oke, banyak ya orang-orang Tujuannya seperti itu. penghargaan Ada juga di hari terakhir baru nongol, Iya. apalagi berhubungan dengan nama artis. Ada ya? Ada. Wow. Segala artis dia datang tiap ciguk gitu. Foto bareng. Iya, foto bareng. Lu banget ya, Ada, Vel. Pasti ada. Waktu itu di salah satu gereja temen gue lah kayak gitulah. Begitu. Yang pasti nggak ada di gereja Dia- lu semua kan. Walaupun gua foto tapi gua tetap hadir. Oh ya lu waktu Dia itu komen, dia kesel gemes gitu. Ini kok anak tuh gilaan ada artis aja langsung sosok sibuk segala macam. Kemarin kemana lu? Iya. Capek segala macam, kok gak mau lu segala macam bla bla bla. Enggak, teman gue. Dia ngomong, "Udah lo sabar lah. Yang penting lo fokus, lakukan yang terbaik gitu loh." Lu lagi ngomongin kru ya kemarin. Pertanyaan gue, Kok gue roaming ya? Enggak. Hah? Kok gue roaming? Iya, kan karena temen gue. Tadi kan iya, gue bilang pasti cerita seperti rooming. itu. Oh, Ya iya. pasti rooming lah. Nah, pertanyaan gue, yang melakukan lo pengen dilihat siapa sih pekerjaan lo kalau melakukan pelayanan? Pengen dihargai sama siapa? Pengen. Kalau bicara totalitas gua nggak pengen diliatin siapa sih Oke. gitu. Bapak pengen Tapi yang menarik
ada beberapa orang yang menjalankan itu cuma pengen ngejalanin suatu programnya yang di dalam kepengurusan itu sendiri sih. Bisa jadi seperti itu. Iya. Tapi motif dasarnya sebenarnya itu, bro. Sis, bahwa sebenarnya ketika lo melakukan sesuatu, tadi take and give bla 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 segala macam, ada motif pengen dapat appreciate. Oh ya, oke. Sadar nggak sadar, setiap manusia ketika melakukan pelayanan atau aktif segala macam, sadar nggak sadar ada hal-hal yang ingin dicapai, ada motif-motif atau alam bawah sadar yang pengen mengatakan bahwa gue pengen dapat penghargaan, dapat appreciate. Gaji itu appreciate dari company. Pasti. Oke, di gereja kita nggak pernah mendapatkan itu. Bagus loh, keren loh, segala macam, bla bla bla. Terkadang kita udah melakukan baik-baik kan, kadang nggak sering curhat segala macam seorang pelayan, udah capek segala macam, bla bla bla, malah diomelin segala macam. Kembali lagi, pada saat itu lo kembali lagi pertegas diri lo pada saat itu lo pengen mendapatkan sebuah penghargaan. Kembali lagi, nggak butuh cuy. Sekali lagi buat kita semua, siapapun, kalau ingin melakukan pelayanan, kembali lagi, carilah penghargaan buat yang di atas. Biarkan dia memberikan yang terbaik, yang menghargai kita. Manusia tidak pernah bisa memberikan penghargaan yang kita mau. Kalau motif lo di dalam pelayanan mencari itu, jangan bro. Apalagi konsep pelayanan adalah sebuah totalitas, hindarkan mendapatkan sebuah penghargaan. Di gereja lo nggak bakal mendapatkan itu. Di gereja yang bisa lo lakukan adalah menyerahkan apa yang lo punya untuk yang terbaik, memberi yang terbaik di dalam bentuk pelayanan. Lakukanlah itu sebaik mungkin. Sembahan hidup segala macam lain-lain lah bentuknya. Dan lakukan, contoh simpel, Tuhan Yesus sudah melakukan totalitas. Kalau Tuhan Yesus bisa melakukan itu, kita menuju sebuah visi, sebuah totalitas seperti Tuhan Yesus. Sampai sekarang gue pribadi belum bisa Sama. Jadi kita akan menuju ke sana, dan siapapun orang yang terlibat di dalam pengurusan organisasi dalam gereja atau kepanitiaan apapun, lakukanlah totalitas. Baper is okay, manusia. Iya, humanis. Baper itu humanis. Tapi ketika lo baper, yang harus lo lakukan adalah lo berdoa dan pastikan bahwa oke, Tuhan, gue pengen lanjut lagi dan gue pengen melakukan yang terbaik kembali. Oke, itulah kita podcast kita. Judulnya tadi adalah Totalitas. salah. Lupa. Abisnya gue inget sama dia. Sudah syukur mau melayani. Masa sih? Ya, teman-teman semua. Sekali lagi diinformasikan kepada teman-teman semua, bisa kemana? Ke YouTube, dengerin kita, jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan juga ada di akun media sosial kita, ada di Instagram, Facebook, dan Twitter. Kalau nggak mau ngeliat muka kita, bisa dengerin di Spotify. Itu cuman suara kita doang. Oke. Jangan lupa sekali lagi komentar, kita tunggu. Kalau ada saran-saran, yuk monggo bisa langsung ditulis nantinya di bawah. Di kolom. bawah. Oke, podcast Masa sih? God bless you. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.